أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسم الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita melanjutkan materi belajar ilmu hadis ringkas dari kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah Asy-Syaikh Thaha bin Muhammad Al-Baiquni, dan kita melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang Al-Hadithul Hasan, ya, hadis hasan. Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah pertama definisi hadis hasan, kemudian yang kedua syarat-syarat, ya, hadis hasan apa saja, kemudian yang terakhir beberapa contoh dari hadis hasan, ya. Baik, kita mulai. Pertama, definisi hadis hasan. Asy-Syaikh Al-Baiquni rahimahullahu taala mengatakan, wal hasanu al-ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih istaharat. Ya, wal hasanu, dan hadis hasan, al-ma'rufu adalah yang diketahui, ya, sudah diketahui, turqan jalur-jalurnya, wa ghadat, dan keadaan, rijaluhu, para rawinya, la kasahih, tidak seperti hadis sahih, istaharat, yang dikenal, ya, yang masyhur. Para rawinya dikenal tidak seperti hadis sahih, ya. Kita ulang. Wal hasanu, dan hadis hasan adalah al-ma'rufu, yang ma'ruf, ya, yang sudah diketahui, turqan, jalur-jalurnya, wa ghadat, dan keadaan, rijaluhu, para rawinya, la kas sahih, tidak seperti hadis sahih, istaharat, yang masyhur atau yang dikenal, ya. Jadi para rawinya dikenal tidak seperti hadis sahih. Nah, ini definisi dari hadis hasan, yaitu hadis hasan al-ma'rufu turqan, sudah diketahui jalur-jalurnya. Jadi jalur hadisnya sudah diketahui dan dinilai baik, ya, oleh para ahli hadis, ya. Kemudian para rawinya tidak seperti hadis sahih. Artinya di bawah kualitas hafalan para rawi dari hadis sahih, ya. Nah, maka para ulama juga mendefinisikan dengan bahasa yang lain, ya, seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya, ya, beliau, ya, mereka mengatakan al-hasan huwa, hadis hasan adalah mattasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi khaffadabtuhu an mislihi ila muntahahu min ghairi sududin wala illah. Hadis yang tersambung sanadnya dengan nukilan rawi yang adil, yang ringan hafalannya, dobetnya ringan, an mislihi, dari yang semisalnya, ila muntahahu, sampai akhir sanad, min ghairi sududin, tanpa ada sudud, ya, keganjilan, wala illah, dan tanpa penyakit. Ya, ini, ya, jadi hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan rawi yang adil, yang ringan dobetnya, dari yang semisal dengannya sampai akhir sanad, tanpa ada sad, ya, tanpa ada illah. Nah, ini mirip dengan hadis sahih, hanya bedanya pada, ya, khaffadabtuhu. Ya, kalau hadis sahih itu adalah binaqlil adli ad-dabit, ya, nukilan rawi yang adil dan dobit, sempurna hafalannya. Kalau hadis hasan itu adalah khaffadabtuhu, ringan dobetnya, ya, artinya kualitas hafalannya itu di bawah kualitas para rawi hadis sahih, ya. Nah, jadi dari definisi tadi, baik definisi Al-Baiquni atau yang lainnya, nah, kita mengambil kesimpulan tentang syarat-syarat hadis hasan. Apa saja? Ya, yang pertama ittisalus sanad, sanadnya tersambung. Kemudian adalatur ruwat, seluruh rawinya adil, ya, orang yang baik agamanya.
Nah, kemudian khafifud dhabt, ya, hafalannya ringan pada sebagian rawi. Kemudian yang keempat, tidak terdapat syadz, keganjilan, dan tidak ada ilat, penyakit hadis, ya. Nah, kalau kita lihat maka hampir mirip dengan hadis sahih, hanya bedanya pada satu poin, yaitu khafifud dhabt, ya, sebagian rawinya satu atau lebih, ya, itu ada rawi yang hafalannya ringan, ya, pada sebagian rawi, ya, dalam hadis tersebut hafalannya ringan, maksudnya kualitas hafalannya di bawah kualitas hafalan para rawi hadis sahih, ya, maka disebut hadis hasan. Bedanya pada satu poin saja, khafifud dhabt, ya. Kalau hadis sahih itu adalah dhabtnya sempurna, ya, kalau ini khafifud dhabt. Nah, ya, syurutul hasan, syarat-syarat hadis hasan, ittisalus sanad, adalatur ruwat, kemudian khafifud dhabt, ya, dhabt yang ringan, adamu syudud dan adamu al-illah. Nah, apa yang dimaksud dengan khafifud dhabt? Ya, khafifud dhabt maksudnya adalah rawi memiliki hafalan yang kuat, tetapi kualitas hafalannya di bawah kualitas hafalan para rawi pada hadis sahih. Ya, jadi perlu diperhatikan, ya, bukan berarti hafalannya itu pelupa, ya, sangat lemah, tidak. Tetapi istilahnya adalah khafifud dhabt, hafalannya ringan di bawah kualitas hafalan para perawi hadis sahih, ya. Baik, langsung ke al-mithalul hadisil hasan, contoh hadis hasan, ya. Baik, contoh yang pertama dari hadis hasan kita ambil dari Sunan At-Tirmidzi, karena Imam Tirmidzi yang mengenalkan istilah hadis hasan, ya. Kita baca. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala, hadatsana Qutaibah qala hadatsana Bishr ibnul Mufaddal an Abdullah bin Muhammad bin Aqil anir Rubayyi binti Muawwid bin Afra anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marratain, bada'a bi muakhkhari ra'sihi thumma bi muqaddamihi wa bi udunaihi kiltaihima duhurihima wa butunihima. Ini hadis tentang wudu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepala beliau 2 kali, memulai dari akhir kepala beliau kemudian ke depan kepala beliau, dan mengusap 2 telinga beliau, dua-duanya, baik luar atau juga bagian dalamnya, ya. Taib. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kata Imam Tirmidzi, ya, di sini Sunan Tirmidzi nomor 33, beliau berkata hadis ini hasan. Ya, beliau menghukumi hadis ini adalah hadis yang hasan. Kalau kita buat bagan sanadnya, nah maka seperti ini, ya. Ya. Taib. Ya, Imam Tirmidzi mengambil hadis dari Imam Qutaibah ibn Sa'id, kemudian Qutaibah mengambil dari Bishr, ya, Bishr dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, kemudian Abdullah mengambil dari Rubayyi, ya, binti Muawwid, kemudian Rubayyi mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat, ya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari segi sanad ini adalah tersambung, ya, sanadnya tersambung. Kemudian kalau kita lihat rawi-rawinya, ya, Rubayyi ini sahabiyah, ya, seorang wanita yang masuk golongan sahabat Nabi. Ya, kemudian Bishr itu adalah siqah, sahabat abid, terpercaya, ya, kokoh dan ahli ibadah. Artinya adil dan dhabit. Ya. Kemudian Qutaibah juga siqah, sahabat, terpercaya, ya, kredibel, ya, kokoh. Ya. Kemudian Imam Tirmidzi, ya, imam, ya. Nah, hanya pada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, nah, dikatakan oleh Ibnu Hajar di sini soduk fi hadisihi lin, ya, orang yang jujur pada hadisnya ada lin, ya, tidak kuat. Lin, ya, artinya tidak kuat hadisnya, artinya hafalannya di bawah kualitas hafalan yang lain, ya, hafalan siqah, ya, sabat, ya. Jadi kualitas hafalannya itu di bawah.
Nah, kalau kita lihat dari syarat-syarat hadis hasan, ya ittisalus sanad, sanadnya bersambung, ya, kemudian juga adalatul ruwat, para perawinya semua adalah yang baik agamanya, ya. Kemudian tidak ada syad dan tidak ada illah, penyakit hadis. Nah, tinggal satu pada poin dhabtur ruwat, ya, hafalan kuat para rawi. Nah, di sini dhabtur ruwat semuanya rawi memiliki hafalan yang kuat illa Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Nah, kecuali Abdullah bin Muhammad bin Aqil dikatakan di sini soduk, orang yang jujur, tapi dalam hadisnya ada tidak kuat hadisnya. Ya. Nah, jadi dhabtur ruwat kecuali pada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Maka jadilah hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, karena salah satu rawinya itu hafalannya khafif, ya, ringan, di bawah kualitas hafalan para perawi hadis sahih. Taib, contoh berikutnya, ya, contoh kedua, ya, kita juga masih mengambil dari Imam Tirmidzi, ya, Sunan Tirmidzi. Qala Tirmidzi haddatsana Abu Musa Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Sa'id ibn Sufyan al-Jahdari qala haddatsana Syu'bah an Qatadah anil Hasan an Samurata ibni Jundub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Ya, ini riwayat Tirmidzi tentang mandi di hari Jumat, ya, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu adalah bagus, ya, fabiha wa ni'mat, bagus, ya, baik. Wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, ya, maka mandi adalah lebih utama. Ini termasuk dalil jumhur ahli fikih, ya, yang menjelaskan bahwa mandi hari Jumat tidak wajib tetapi sunnah atau dianjurkan, ya. Nah, ini Sunan Tirmidzi nomor 497, beliau berkata hadis hasan. Jadi hadis ini, hadis Samurah bin Jundub, menurut beliau adalah hadis hasan, ya. Tapi kita lihat bagian sanadnya, ya, kalau kita buat maka seperti ini, ya. Taib, jadi Imam Tirmidzi mengambil hadis dari Abu Musa Muhammad ibnul Musanna. Abu Musa mengambil hadis dari Sa'id bin Sufyan, Sa'id dari Syu'bah, Syu'bah dari Qatadah, Qatadah dari Imam Hasan, Imam Hasan mengambil dari Samurah, ya, sahabat Samurah mengambil hadis dari Nabi langsung, ya. Taib, jadi sanadnya ini bersambung, ya, dari awal sampai akhir, ya. Kemudian kita lihat para rawinya dari sisi adil, ya, dan juga dobetnya. Kalau Samurah bin Jundub, beliau sahabat, ya, tidak diperiksa lagi karena seluruh sahabat adalah udul. Kemudian Imam Hasan adalah siqah faqih fadil, ya, orang yang adil dan dobit, ya, siqah faqih. Kemudian Imam Qatadah juga siqah sabat, terpercaya dan kokoh, ya. Nah, kemudian Imam Syu'bah juga siqah hafid mutqin. Nah, kemudian Abu Musa juga siqah sabat, ya, terpercaya dan kokoh. Imam Tirmidzi, ya, imam, ya. Nah, tinggal Sa'id bin Sufyan. Nah, maka dikatakan bahwa beliau soduq yukhti, ya, orang yang jujur kadang salah atau berpotensi salah dalam menyampaikan hadis, ya. Ya, ada, ya, yukhti, kadang salah, ya. Nah, maka dilihat dari sini semua rawinya itu adalah orang-orang yang adil dan dobit, sempurna hafalannya. Kecuali, ya, pada Sa'id bin Sufyan, beliau adalah orang soleh, orang jujur, ya, tapi kadang berkemungkinan salah dalam menyampaikan hadis, ya. Nah, maka kalau kita lihat syarat-syarat sahih, ya, ittisalus sanad, ya, ada di sini. Kemudian adalatul ruwat, rawinya seluruh adil, ya, orang-orang soleh, orang baik agamanya, tidak ada syad dan tidak ada illah. Nah, tinggal satu tadi, bahwa semuanya adalah orang yang memiliki dobet, ya, hafalan yang kuat, illa Sa'id bin Sufyan, kecuali Sa'id bin Sufyan,
Nah, jadi hafalannya ringan di bawah kualitas hafalan rawi-rawi yang sahih, ya, rawi hadis sahih yang lain. Ya, karena beliau sodukun yukhti. Nah, maka dengan adanya beliau ini, ya, hadis tidak menjadi hadis sahih tetapi menjadi hadis hasan, ya. Karena salah satu rawinya itu khafifud dhabt, yaitu Sa'id bin Sufyan. Taib, contoh yang ketiga, ya, kita ambil dari Sunan An-Nasa'i, ya. Bahwa beliau mengatakan qala Nasa'i, Imam Nasa'i mengatakan akhbarana Mujahid ibnu Musa, ya, qala hadatsana Husaim an Abi Balj an Muhammad ibn Hatib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faslu ma bainal halali wal haram ad-duffu was-sautu fin nikah. Nah, ini berkaitan dengan duf, ya, adalah di hari pernikahan. Pemisah antara yang halal dan haram adalah ad-duf, ya, rebana, wasaut, dan suara fin nikah, di dalam nikah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pada pernikahan dibolehkan ada, ya, tabuhan rebana, ya, bukan musik tetapi duf, ya, rebana di sini. Taib. Ini Sunan Nasa'i nomor 3369, ya. Juga Imam Tirmidzi, maka Imam Tirmidzi mengatakan di sini, ya, atau tentang hadis ini, hadis Muhammad bin Hatib adalah hadis hasan. Ya, Muhammad bin Hatib, ya, hadis ini adalah hadis hasan, ya, menurut beliau. Kemudian juga kata Syekh Albani berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan, ya. Kita buat bagian hadisnya atau sanadnya, ya. Imam Nasa'i, ya, itu mengambil hadis dari Imam Mujahid bin Musa, Mujahid bin Musa dari Husaim, Husaim dari Abu Balj, ya. Kemudian Abu Balj dari Muhammad bin Hatib, dan beliau itu mendengar dari Nabi SAW. Kita lihat sanadnya. Jadi sanadnya tersambung, ya. Kita lihat para perawinya. Muhammad bin Hatib sahabiyun shagir, ya, sahabat yang kecil, ya, sahabat yang waktu bertemu dengan Nabi SAW, ya, beliau masih kecil, ya. Nah, kemudian Husaim itu thiqah sabat kasirut tadlis, ya, thiqah terpercaya, sahabat kokoh tapi banyak melakukan tadlis, ya. Nanti ada materinya tentang tadlis, ya. Kemudian thiqah Mujahid bin Musa juga adalah rawi yang thiqah. Imam Nasa'i, ya, imam, ya, sudah dikenal akan hafidnya, hafalan beliau. Nah, jadi semuanya adalah rawi yang thiqah, ya, orang yang adil baik agamanya dan juga hafalannya kuat, kecuali pada Abu Balj di sini, ya. Abu Balj, nah, dikatakan oleh Ibnu Hajar saduqun rubbama akhta'a, ya, rawi ini rawi yang jujur tapi kemungkinan ada salah, ya, kemungkinan ada salah dalam periwayatan. Nah, jadi hanya rawi ini, ya, yang kualitas hafalannya di bawah rawi yang lain. Kalau yang lain thiqah sabat, thiqah imam, ya, kalau beliau saduqun rubbama akhta'a. Nah, kalau dilihat dari syarat-syarat hadis sahih, kita lihat sanadnya tersambung, ya, kemudian para rawinya adalah orang yang adil, adalah turwat, tidak ada syad, tidak ada illah, ya. Tetapi, ya, tidak semua rawinya itu dobetnya sempurna, ya, tidak ada illah. Kemudian dobtur ruwat illa Abu Balj, ya, semuanya memiliki hafalan yang kuat, dobet yang kuat, kecuali Abu Balj. Ya, Abu Balj di sini saduqun rubbama akhta'a. Maka hadis ini tidak menjadi hadis sahih tetapi menjadi hadis hasan karena salah satu rawinya hafalannya khafifu ad-dabt, ya, hafalannya ringan, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Mudah-mudahan, ya, bisa bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan kita bersama, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.